Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita masuk ke dalam fase kedua ya. Masuk ke dalam bahasan bab kedua. Ketika bab pertama kita banyak membahas yaitu tentang bagaimana manusia itu diingatkan oleh Allah berkali-kali untuk syukur. Ketika kita diingatkan berkali-kali manusia dinyatakan sedikit sekali yang bersyukur. Dan kemarin telah kita bahas empat pertemuan berturut-turut mengapa manusia itu kok jarang bersyukur begitu ya. Sebagai kesimpulan ibu bapak semua, mengapa manusia itu jarang bersyukur? Kemarin telah kita bahas ya, sambil kita akan masuk ke bab berikutnya. Saya ulas sedikit ya Pak, Bu. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diciptakan pendengaran, diciptakan penglihatan gitu ya. Ketika manusia itu diberi hati, tetapi Allah mengatakan qalilam matashkurun, sedikit manusia yang bersyukur. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika Allah mengingatkan sedikit manusia yang bersyukur, ini adalah sebuah warning bagi kita. Kenapa? Karena syukur itu mempunyai benefit yang luar biasa. Benefit syukur adalah Bapak Ibu semua, ketika kita ingin mengembangkan usaha, maka kita belajar manajemen, tambah modal. Ketika ingin mengembangkan pendidikan, menambah ilmu, maka kita membaca buku ya. Kemudian kita juga mencari berbagai macam kursus sekolah dan sebagainya. Nah, ada satu hal di mana janji Allah ini bakal terjadi dan pasti terjadi. Dengan cara apa? Bukan hanya dengan cara manajer yang bagus, bukan hanya cara dengan belajar dan sekolah lagi yang bagus, tapi ada satu, yaitu dengan prosesi yang disebut dengan syukur. Ini janji Allah ibu bapak semua. Tatkala manusia, sahabat-sahabat semua, berusaha untuk lebih maju, untuk menambah keilmuannya, untuk menambah bagaimana usahanya agar lebih berkembang lagi, wajar kalau belajar ilmunya, ilmu tentang manajemen, wajar kalau nambah kapital, nambah modal. Tapi ada satu yang ini dijanjikan dan pasti terjadi, yaitu dengan apa? Menambah nikmat, menambah kebaikan, menambah ilmu dengan syukur. Syukuri ilmu yang ada untuk mempertinggi ilmu yang akan datang, yang akan kita cita-citakan. Syukuri apa yang ada, supaya apa? Supaya ditambah kebaikannya di waktu yang akan datang. Bukankah begitu? La in syakartum la azidanakum kan? Jadi barang siapa bersyukur, maka Allah akan tambahkan ilmunya. Gitu ya? Punten sahabat-sahabat semua. Nggak ada suaranya katanya. Baik, suaranya nggak ada. Baik. Punten. Jadi sahabat-sahabat semua, ya. Ketika gimana sekarang suaranya udah ada belum yang ada di yang ada di TikTok ya, yang ada YouTube aman ya. Oke, baik. Mohon maaf tadi. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita dimaktubkan untuk bersyukur, maka benefitnya itu bukan hanya kita dari segi syariat ya ibu bapak semua, dari segi hati juga akan menimbulkan ketenangan. Betapa tenangnya orang-orang syukur begitu ya. Baik, sahabat-sahabat semua. Jadi, kenapa orang titulan susah untuk bersyukur? Kemarin telah dibahas ada 5. Saya rangkum sedikit punten ibu bapak semua ya. Yang pertama, tidak merasa diberi ibu bapak semua. Ketika manusia tidak merasakan adanya suatu pemberian, sangat sulit dia untuk berterima kasih. Kita kalau sehari-hari tanpa merasa dikasih ibu bapak semua, sulit kita itu untuk berterima kasih. Maka caranya bagaimana agar kita merasa diberi? Ya, 3 pertemuan kemarin sudah dibahas, yaitu dengan melakukan perenungan dalam hati, kemudian mengisi data di otak. Perenungan dalam hati, contoh misalnya tadi pagi ya, kita kan baru bangun pagi gitu Bapak Ibu ya. Ketika kita bangun pagi tadi, ya, maka kita lakukan perenungan. Contoh perenungan. Ya, perenungannya seperti apa? Ya Allah, alhamdulillah, saya yakin tadi malam itu paru-paru saya itu mengeluarkan napas dan menghirup nafas. Yakin. Kenapa yakin? Saya masih hidup kok. Yakin jantung saya itu berdenyut.
Berarti apa Ibu Bapak? Selama kita tidur, Allah urus jantung kita, Allah urus paru-paru kita. Ya Pak, Bu, selama tidur, kita tadi berapa jam tidur Ibu? 6 jam misalnya Bu ya. 6 jam tidur ternyata renungan dalam hati. Ya Allah, terima kasih selama kami tidur tadi, Engkau kembangkan dada ini. Engkau masukkan udara ke paru-paru ini, Engkau keluarkan kan? Isi otak dengan data. Menurut ilmu medis, rata-rata ketika orang tidur 16 kali napas per menit. Masukkan dalam data di otak. Renungkan dalam syukur. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah hirupkan nafas kami. Paling tidak ada 5.760 kali tadi malam saya bernapas. Sungguh angka yang besar. Tetapi saya tidak sadar bahwa engkau kembangkan paru-paru saya 5.760 kali. Kurang lebih engkau kembangkan paru-paru ini, Ibu Bapak semua ya. Engkau kembangkan paru-paru ini sehingga saya bisa mensuplai oksigen ke 37 triliun sel yang ada di dalam tubuh saya. Terima kasih ya Allah. Jadi satu, perenungan dengan hati, isi otak ini dengan data bagaimana napas. Terima kasih ya Allah, Engkau denyutkan jantung saya ini. Tadi malam jantung saya ini walaupun saya sedang tidur, Engkau denyutkan jantung saya ini kurang lebih jumlahnya berapa kali Ibu? Kurang lebih 27.360 kali denyut jantung tanpa kita sadari, tanpa kita minta. Allah urus semua tuh. Terima kasih ya Allah. Data masuk ke dalam otak, hati melakukan perenungan, dahsyatnya bukan main. Itu syukur Ibu Bapak semua. Yaitu bagaimana caranya kita mengatasi, Bu, tidak merasa diberi karena kita sehingga kita bersyukur dengan perenungan dan mengisi data di otak agar syukur itu lebih mendalam. Oke Bu ya, Pak. Nah, kemarin faktor yang kedua, kenapa manusia itu sedikit sekali untuk bersyukur? Yang kedua Bapak Ibu semua, yaitu tidak tahu kebesaran nilai dari sesuatu yang diberikan. Ketika kita tahu betapa berharganya nafas Ibu Bapak semua, dan ketika kita tahu betapa menderitanya kehilangan nafas, di sana ada rasa syukur yang terdalam. Faktor yang ketiga, apa Bu? Yaitu keinginan yang menutupi nikmat yang ada. Ya Pak, Bu, keinginan rumah mempunyai 4 kamar, kadang-kadang melupakan rumah yang telah ditempati bertahun-tahun itu Bu, dengan hanya 2 kamar. Keinginan membeli mobil yang baru, mobil hybrid ya Bu ya, seakan-akan menutupi nikmat mobil yang telah menemani 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ngantar ke sekolah, ngantar ke kantor dan sebagainya. Keinginan yang menutupi nikmat yang ada. Jadi solusinya bagaimana? Capai nikmat yang diinginkan itu, sesuatu yang diinginkan itu dengan cara apa? Dengan cara booster. Mempercepat keinginan itu tercapai. Dengan cara apa? Syukuri apa yang ada. Gitu kan Pak, Bu ya? Baik. Yang keberapa tuh? Yang ketiga. Yang keempat Bu. Bagaimana caranya agar kenapa manusia itu jarang bersyukur dan bagaimana caranya? Baik. Yang keempat adalah kenapa manusia itu jarang bersyukur? Karena gagal fokus, ya. Kemarin ada kisah si Udin, udah saya ulang lah, nggak akan saya ulangin lagi ya. Kasihan Udin lagi ya. Saya jadi dosa kepada yang namanya Udin. Ada yang namanya Udin di sini di YouTube. Di IG ada yang namanya Udin, di TikTok pun tanpa Udin, ada di TikTok. Saya mohon maaf kepada anggota Udin sedunia dari mulai awal Udin. Udin yang paling awal ya sampai pada akhir Udin. Udin yang paling akhir. Nah, Ibu Bapak semua, kemarin kan ada cerita tentang si Udin. Saya nggak akan ceritakan lagi Udinnya. Udin itu kan sakit gigi di belakang kanan atas. Ketika nyeri gigi Ibu Bapak semua, yang terjadi seakan-akan gigi itulah tubuh kita ini. Ketika nyeri gigi Ibu Bapak semua, seakan-akan kepala itu menjadi pecah kan kemarin. Padahal Ibu Bapak semua, ketika sakit gigi itu, kalau kita analisis maka Ibu Bapak semua, yang sakit gigi itu kan satu.
Sedangkan gigi manusia itu ada 24. Ya Pak, Bu. Ketika gigi manusia itu 1, ya, kemudian kalau kita jumlahkan maka ada 23 gigi yang sehat kan? Artinya ketika ada 23 gigi yang sehat, maka syukur itu kan lebih banyak daripada sabarnya kan? Jadi wajar kalau misalnya nyeri gigi 1 itu, lantunan syukur itu lebih dahsyat. Bagaimana tidak Ibu Bapak semua, kalau kita gagal fokus pada gigi yang sakit Ibu Bapak semua, maka seakan-akan gigi yang 23 yang sehat itu nggak ada apa-apanya. Ya, kalau kita fokus pada gigi yang sakit Ibu Bapak semua, seakan-akan mata yang masih bisa melihat, mulut yang masih bicara, hidung yang masih bisa mencium, ya Bu, Pak, masih bisa menghirup napas, telinga yang masih bisa mendengar, kemudian kaki yang masih bisa berjalan, ya. Kemudian kita masih bisa jantungnya itu berdenyut, seakan-akan kalau kita gagal fokus pada gigi, seakan-akan itu tidak ada. Ya Bu, jadi penyebab yang keempat adalah gagal fokus, ya. Oke, ya. Penyebab pertama apa Bu? Ada bisa nulis? Coba di TikTok ada yang bisa nulis gak? Di YouTube ada. Penyebab pertama karena tidak menyadari bahwa dia dikasih, ya Bu, Pak. Penyebab yang kedua adalah tidak tahu nilai yang dikasih, ya Pak, Bu. Itu yang menyebabkan kurangnya syukur. Ada yang bisa nulis? Coba. Penyebab yang ketiga apa, Bu? Keinginan yang menutupi apa, Bu? Yang menutupi nikmat yang ada. Ya, Bu, Pak. Jadi keinginan yang menutupi nikmat yang ada, gitu ya. Keempat, apa, Bu? Gagal fokus. Ya, Pak, Bu. Kelima, salah dalam membandingkan. Ulangi lagi ya, biar semuanya hafal ya, biar ini menjadi pengingat. Satu, tidak merasa diberi. Bagaimana kita berterima kasih kalau tidak merasa diberi? Ya Bu. Yang kedua, nggak tahu nilai yang dikasih itu apakah berharga apa enggak. Kalau kita nggak tahu nilainya, misalnya emas batangan Bu ya, dibilang nuhun juga enggak. Kucing dikasih emas 200 gram, nggak akan terima kasih dia. Ya, kucing dikasih makanan Whiskas gitu ya, walaupun uprit dia akan terima kasih ya, karena tahu nikmatnya. Tapi kalau emas belum tahu, padahal itu keberagaannya lebih tinggi ya. Yang ketiga adalah apa Bu? Keinginan yang menutupi nikmat yang ada. Ada yang bisa nulis Bu? Ada yang udah bisa benar semua? Coba ya. Yang keempat adalah gagal fokus ya. Yang kelima apa Bu? Masih ingat yang kemarin? Salah membandingkan. Bu Ning Yen. Apa Ning Yen ya? Ibu Ning Yen. Oke, salah dalam membandingkan. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kelima itu ada, maka secara syariat jarang manusia yang bersyukur. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya bersyukur? Atasi yang 5 itu dulu, Bu. Secara syariat. Secara hakikat kita minta kepada Allah yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia tanpa henti. Minta kepada Allah. Ya Pak, Bu. Nah, ternyata Ibu Bapak semua, kalau kita perhatikan Ibu, tentang gratitude ini banyak sekali riset yang telah dilakukan. Banyak penelitian yang dilakukan tentang syukur. Sahabat-sahabat semua, kita sekarang akan maju ke dunia medis dulu Bu ya. Maju ke dunia medis dulu supaya nanti kerasa gitunya. Kerasa bagaimana syukur itu jelebnya bukan main. Sebentar ya. Ini harus bersyukur nih, walaupun tulisannya udah nggak ada nih. Apa nih tulisannya? Ya, bersyukur masih ada gelasnya, masih bisa minumnya ya Bu. Jangan, sampai kenapa ini tulisannya udah lecet kayak gini ya, nggak ada yang ngasih lagi. Itu ngarap namanya. Alhamdulillah, amin. Nah, sekarang begini Bu, kita pelajari tentang hierarki syukur. Punten kalau ini agak agak unik sedikit ya Bu ya. Kita memerlukan pemikiran sedikit ya Bu ya, agar kita itu tahu hierarki syukur Ibu. Sekarang, apa sebetulnya rentetan atau jalur
atau jalan sehingga manusia itu sampai pada satu peristiwa yang disebut dengan gratitude atau syukur. Ya, jalannya seperti apa? Dari mulai kita keluar rumah sampai pada tujuan. Dengan jalan mengetahui jalan itu ibu bapak semua, maka kita akan sampai pada yang namanya syukur. Prosesnya apa saja yang dilalui? Baik, sehingga nanti kalau kita tahu prosesnya, oh saya itu prosesnya ini yang kurang, oh prosesnya ini sana yang kurang, sehingga itu yang ditambah. Baik, kita lanjut ibu bapak semua ya. Syukur itu ibu bapak semua adalah sebuah hasil dari perjalanan. Perjalanannya apa ibu? Satu adalah awareness. Satu apa bu? Bu? Satu apa bu? Awareness. Teman-teman yang di YouTube, apa? Yang pertama adalah awareness, yaitu penyadaran atau kesadaran. Ya bu ya? Satu apa bu? Kesadaran. Benar. Kenapa kesadaran itu penting? Ini berkaitan yang tadi. Kesadaran bahwa ada sesuatu kebaikan yang datang kepada kita. Oke? Jadi kunci pertama, jalan pertama, tahap pertama adalah kesadaran. Ada sesuatu ya yang kebaikannya itu nyampe pada diri kita. Oke? Dengan kesadaran yang nyampe, yang kita sadari, yang kita merasa ada kebaikan yang masuk dalam diri kita, maka kita masuk dalam tahap berikutnya. Tahap yang kedua adalah yang pertama awareness, ya. Tahap yang kedua adalah appreciate. Kalau kita sadar diberi, tapi kita tidak menghargai. Dia apa dikasih ini? Buat apa diberi ini? Kalau tidak menyadari, ibu, moal syukur, nggak akan nyampe pada syukur. Jadi tahap pertama adalah awareness. Kita merasa bahwa kita diberi sesuatu yang bermanfaat bagi diri. Ketika kita merasa adanya suatu pemberian yang bermanfaat pada diri, maka masuk tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Appreciate. Mengapresiasi apa yang nyampe pada diri kita. Oh iya, ini teh udara teh berharga bagi diri saya. Orang mati kemarin, kenapa? Karena sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena di sana ada genset dinyalakan, kemudian ruangan tertutup, mati itu, gak ada oksigen. Ya bu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita awareness adanya penyadaran bahwa kita tuh diberi. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa yang diberikan itu ya bu ya, mengapresiasi apa ya? Mengapresiasi. Oh iya, alhamdulillah saya dikasih. Nah, dengan appreciate baru muncul gratitude ibu bapak semua. Jadi kita merasa menyadari bahwa kita diberi, kemudian kita menyadari nilai yang diberi itu berharga, kemudian baru muncul rasa terima kasih. Sekali lagi bu ya, jadi perjalanan syukur itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tapi ada perjalanan, yaitu penyadaran dulu bahwa kita itu diberi, ya. Setelah penyadaran kita diberi, maka kita menghargai apa yang diberi, dan yang ketiga baru kita ngucapin terima kasih gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau kita nggak ngucapin terima kasih nih, ya berarti ada jalan yang belum dilalui, yaitu apa? Menyadari bahwa kita banyak diberi, itu kan sesuai dengan apa penyebab tadi. Jadi bagaimana gratitude sebanyak-banyaknya bu? Bagaimana syukur yang sebanyak-banyaknya adalah dengan kita merenungi bahwa kita banyak dikasih. Gitu ya bu ya. Jadi dengan awareness kita menyadari bahwa kita diberi, ya makin banyak kita yang diberikan pada diri kita, maka gratitude-nya itu pun syukurnya akan makin banyak. Ya, ini bahasan teorinya punten ya. Nggak apa-apa kan pagi-pagi kita masih belajar teori, masih segar ya bu ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana supaya syukurnya itu banyak, gratitude-nya itu banyak adalah dengan penyadaran sebanyak-banyaknya kita banyak diberi. Gitu ya bu ya. Yang kedua dengan apa? Dengan menyadari yang diberikan itu ternyata kebermanfaatannya besar bagi kita. Ya bu, contoh. Pagi-pagi teh bu, kita menyadari, alhamdulillah saya masih bisa melihat. Terima kasih saya masih melihat. Terima kasih saya masih bisa mendengar. Terima kasih saya masih bisa bicara. Terima kasih Allah saya masih bisa bergerak. Dengan penyadaran seperti ini, apakah terima kasihnya kemungkinan akan banyak?
Kemungkinan besar akan banyak, Bu ya. Tapi kalau misalnya dengan tanpa penyadaran, bangun tidur, masuk ke kamar mandi, masak ke kamar mandi, kemudian ke toilet, habis itu sarapan pagi, tanpa adanya penyadaran, ya Allah terima kasih, tangan saya ini masih bisa digerakkan. Terima kasih ya Allah, tangan saya masih bisa menggenggam. Ya Allah, tangan saya ternyata masih bisa bergerak. Ya Allah, terima kasih. Hidung, hidung, telinga saya masih bisa mendengar, hidung saya masih bisa mencium, mulut saya masih bisa bicara. Ya Bu ya, Pak. Kemudian jantung saya itu masih bisa berdenyut ketika jalan ke kamar mandi. Alhamdulillah. Tuh, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa mengepal. Ketika maaf ya Bu ya, ke kamar mandi masih bisa kencing. Ya, menyadari masih bisa kencing. Berarti apa? Menyadari fungsi ginjalnya bagus. Menyadari ketika bisa BAB, artinya fungsi usus masih bisa bagus. Ketika nyadar, kemudian kita merenungi betapa yang kita terima itu berharga, maka syukurnya pun banyak. Ya Bu ya, itu 3 tahapan untuk gratitude. Ya, untuk bersyukur. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu semua. Kita sekarang pada judul bahasan kita pada pagi ini, yaitu apa sih dok dampak medis dari syukur? Kenapa dokter itu membahas masalah syukur sampai 6 seri berturut-turut kayak gitu ya? Kenapa kok berkali-kali seperti ini membahas syukur gitu ya? Nah, baik. Kita lanjut Ibu Bapak semua. Sekarang kita coba Ibu Bapak semua. Dua peristiwa yang sama dengan 2 orang sebagai aktor jadi-jadian gitu ya. Saya cerita begini, 2 orang naik motor dari sebuah Bukit Cisantana. Di Kuningan itu ada namanya Bukit Cisantana sana ya. Naik motor dari bukit turun mau kemana? Mau ke kota Kuningan ke bawah. Jam 6.00 dengan ada acara jam 7.00 itu akan ada pertemuan, akan ada rapat membahas kerjasama, proyek dan sebagainya. Oke? 2 orang naik motor, dua-duanya Ibu dari jalan yang sama, ya. Sampailah ketika naik motor itu pada suatu daerah misalnya di blok Bubulak namanya. Ternyata motornya itu kempes. Jam setelah menunjukkan 6.45. Ya, dari berangkat jam 6 akan ada pertemuan, membahas kerjasama, membahas tentang proyek, membahas tentang usaha untuk ke depan. Ya, proyek ini sangat dinantikan. Proyek ini sangat penting. Mengingat apa? Mengingat nanti akan berdampak pada penghasilan, pendapatan, dan sebagainya. Oke? Nah, ketika kedua orang tadi naik motor, Ibu Pak semua, sampai di satu daerah, ternyata motornya itu kempes. Maka, Bu, Pak, respon itu mungkin sama, mungkin berbeda-beda. Saya bikin 2 kutub aja ya, supaya ini sebagai fabricated story ya. Yang satu, Pak, Bu, begitu nyampe, ya motornya pecah. Gimana? Kan tahu saya ini jam 7 akan rapat. Kan tahu, ya Allah, Engkau bahwa jam 7 ini saya akan rapat yang menentukan terhadap berhasil atau tidaknya tanda tangan proyek. Ya Allah, Engkau kan tahu betapa pentingnya pertemuan ini. Kenapa nih harus kempes di sini? Kenapa motor saya kok menjadi salah satu penghambat? Satu lagi, Bu, turun lagi. Kempes lagi daerah yang sama. Ya Allah, motor ini Engkau yang mengetahui. Paku di jalan nggak mungkin ada tanpa izin Engkau. Pertemuan antara paku dan ban dengan presisi, pertemuan antara paku dan ban di koordinat yang sama dengan kecepatan yang Engkau telah atur. Kenapa tidak bergeser aja barang 3 cm atau 5 cm sehingga paku ini nggak kena? Kenapa motor saya kok pas posisinya sehingga paku itu bisa menusuk ke motor sehingga motornya kempes? Ya Pak, Bu, ini Soleh. Bukan Solehudin ya, bolehlah Solehudin gitu ya. Dia merenungi kejadian itu, pertama stres, tapi kedua dia merenung, oh, kenapa terjadi begini ya?
Pasti ini terjadi atas izin Allah. Nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa izin Allah. Ketika dia renungi, pasti ada hikmah di balik ini. Padahal, apakah Allah tahu bahwa ada pertemuan jam 7? Tahu. Apakah Allah tahu pertemuan itu penting? Tahu. Tapi kenapa Allah takdirkan seperti ini? Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan. Mungkin pertemuannya nanti agak telat, mungkin pertemuannya diundur, mungkin kalaupun jadi pas jam 7, mungkin pertemuan itu bukan yang terbaik bagi diri saya. Sengaja engkau kasih syariat supaya datang terlambat. Ketika kita berpikir ibu bapak semua, ya apa yang terjadi ketika motor kempes pada respon yang kedua? Alhamdulillah ya Allah, ternyata mungkin engkau selamatkan saya dari mungkin kecelakaan mungkin di depan sana kalau saya motornya lancar. Alhamdulillah ya Allah, engkau selamatkan saya. Mungkin kalau saya bertemu rapat di sana ada uang-uang haram yang ada di sana. Terima kasih ya Allah, engkau selamatkan kami. Aspek husnuzon, kemudian memandang bahwa peristiwa itu adalah sebuah kebaikan, ibu bapak semua, maka syukur yang ada. Mana yang lebih tenang? Yang kedua tentunya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika menghadapi peristiwa yang sama, responnya belum tentu bersamaan juga. Bisa responnya berbeda. Nah, sahabat-sahabat semua, mana yang lebih tenang? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ya, saya cerita lagi nih, biar mudah ibu bapak semua. Ada dua orang, dua-duanya adalah honorer. Ya, honorer, pekerjaan. Dapat pekerjaan honorer. Akhir bulan dia dapat gaji. Berapa gajinya? 1.200.000. Itu udah gede untuk honorer ya Bu ya. Ada yang honorer gajinya 600, ada honorer gajinya 300 ya Bu ya. Subhanallah. Ini honorer tapi gajinya gede, 1,5 juta gitu ya. Gak apa-apa lah, ngarang aja. Satu honorer ini Bapak A ya, dapat gaji honorer 1,5 juta. Begitu dibuka 1,5 juta. Dia mikir, anak sekolah aja 2 orang, untuk bayarannya 300 seorang, 2 orang 600. Belum lagi untuk beli makanan pokok. Beli beras aja sekilo 10.000. 1 bulan habis sekitar 5 kilo. Berarti ada 500.000 tuh untuk beras. Untuk anak 600.000, untuk beras 500.000, untuk bensin dia bolak-balik 300.000. Ya. Kemudian untuk tabungan dia atau ada cicilan dia untuk motor 400.000. Ya Allah, cukup dari mana? Uang 1,5 juta untuk anak untuk makan aja ini udah pas-pasan. Secara matematika memang begitu, ya, pas-pasan seperti itu. Satu lagi sama guru honorer. Ya Bu, Pak, Bu. Guru honorer juga sama. Punten jadi nyebut guru lagi. Honorer aja ya, maaf Ibu guru ya, Bapak guru. Honorer juga sama, gajinya 1,5 juta. Ya, apa yang dia lakukan? Ya Allah, 1,5 juta. Orang mungkin pada saat ini masih membawa-bawa lamaran kemana-mana. Orang mungkin pada saat ini masih berharap wawancara. Orang mungkin pada saat ini lagi sibuk mencari apa? Mencari lowongan kerja di berbagai macam aplikasi. Lagi sibuk liatin berbagai macam postingan, siapa tahu ada postingan tentang lowongan kerja. Orang mungkin lagi cemas sekarang itu, lagi nunggu pengumuman apakah diterima di pekerjaan atau tidak. Saya ini sudah diterima pekerjaan. Saya alhamdulillah sudah terima gaji. Allah, terima kasih. Apakah mungkin itu terjadi? Iya, mungkin. Pertanyaannya, mana yang lebih tenang? Yang syukur. Ibu bapak sahabat-sahabat semua, kita telah pelajari bahwa penyebab ketidaksyukuran itu kan kemarin ada 5, ya Bu ya? Ya Bu. Salah satunya adalah dengan salah membandingkan. Ketika kita membandingkan ibu bapak semua dengan angka bagaimana ketidakcukupan, maka syukur itu nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kita dengan membandingkan tuh Bu, ibu guru honorer, pegawai honorer tadi yang 1,5 juta tadi, dengan membandingkan dengan orang-orang yang belum dapat pekerjaan, syukurnya itu gede. Jadi sahabat-sahabat semua, dari cerita tadi, ibu bapak semua, maka akan timbul peristiwa yang berbeda. Satu sibuk berterima kasih, satu sibuk dia itu mengeluh, menggerutu, dan sebagainya.
Nah, pertanyaannya Ibu Bapak semua, di mana ketenangan itu yang ada? Apakah ketenangan itu ada yang dalam syukur atau ketenangan itu ada yang dalam kufur? Ketenangan itu ada di dalam syukur. Ya Bu, Pak. Nah, yang jadi problem secara medis Ibu Bapak semua, ternyata ketenangan itu bukan suatu hal yang mudah dan murah Ibu Bapak semua. Betapa banyak orang tiap akhir bulan dia stres kenapa target belum tercapai. Betapa orang yang tidur di hotel mewah Ibu Bapak semua ya, pikirannya itu nggak tenang. Kenapa? Karena memikirkan bagaimana bayar untuk cicilan, bayar untuk utang, dan sebagainya. Banyak petani-petani yang nyaman di pinggir sawah ya Bu ya, makan ala kadarnya secara syariat, tapi di sana ada ketenangan. Seakan-akan Ibu ketenangan ini memang tidak mempunyai makna, tapi ketenangan ini Ibu justru sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang. Orang ingin healing, piknik, kemana? Ingin apa? Mencari sesuatu ketenangan. Ya Pak, Bu. Orang ingin mencari berbagai macam keuangan. Supaya apa? Supaya dia bisa tenang. Nah, dengan adanya honorer sekalipun, ternyata ketenangan itu ada. Nah, ketenangan itu Ibu Bapak semua, punten kalau kita lihat dari aspek medis, ya kita coba lihat risetnya, Bu, Pak. Apakah ketenangan itu berdampak? Iya. Baik. Sekarang kita lihat, Bu. Ketenangan sebagai dampak dari syukur, ketenangan sebagai dampak dari rasa terima kasih yang besar, ya Bu ya. Maka kita lihat benefitnya. Satu, kalau kita lihat Bu, kita lihat permasalahan manusia sekarang. Manusia sekarang Ibu, kebanyakan ternyata mempunyai permasalahan. Di mana permasalahannya? Permasalahan di antaranya nih, saya masuk ke dalam pola penyakitnya. Meningkatnya kejadian penyakit kronis. Penyakit kronis yang paling banyak diterima oleh umat manusia adalah tekanan darah tinggi, kemudian diabetes. Ya Bu, Pak. Apa hubungannya dok ketenangan dengan darah tinggi? Apa hubungannya dok ketenangan dengan naiknya tensi gitu ya? Ada yang tanya begitu Bu? Ada nggak? Coba dari TikTok. Apa hubungannya ketenangan dengan ukuran tekanan darah? Ya, baik. Ini perumpamaan simpel aja begini Bu. Simpel-simpel gini ya. Ibu lagi tenang, lagi makan. Makan apa? Makan gado-gado. Gado-gado yang legend, gado-gado yang enak. Di mana tuh? Di Jalan Alkatiri di Bandung. Bumbunya lekoh, kemudian sayurannya fresh, kemudian rempah-rempahnya itu pas, ada cikurnya, kemudian juga ada jahenya, ada bawang putihnya, bawang merahnya, pas bumbunya. Kemudian juga diulek, wah sampai uleknya itu lekoh. Kemudian ditabur bawang goreng, tambahkan sedikit kerupuk. Gado-gado, Jalan Alkatiri, udah lama bertahun-tahun gak makan, ternyata dapat makan. Oh, tiba-tiba Pak Bu, tiba-tiba ketika Ibu makan enak tuh ya Bu ya, ketika makan lagi nyaman-nyamannya, tiba-tiba ada telepon. Pak, maaf, saya sudah berusaha sebaik-baiknya. Maaf Pak, saya sudah mencoba melobi berkali-kali, ternyata proyek kita yang nilainya 1,2 M itu ternyata gagal Pak, ditolak. Kenapa? Ada rekanan kita yang mau dengan proyek 1,1 M. Pertanyaannya, apakah telepon itu dimakan? Enggak mungkin. Apakah telepon itu dirasakan? Enggak. Apakah telepon itu masuk ke dalam bumbu dan mengubah bumbu? Enggak. Ya Bu, Pak. Apakah telepon itu mengubah tekstur ya yang ada di gado-gado itu, yang ada di gado-gado? Enggak. Apakah telepon itu mengganggu reseptor-reseptor yang lidah? Enggak. Apakah rasa gado-gado yang tadi enak itu akan tetap menjadi enak, Bu? Akan tetap merasa jadi enak? Enggak. Kenapa? Bukan bumbunya yang berubah, bukan komposisi sayurnya yang berubah, ya Bu ya, bukan reseptornya yang berubah, tapi apa? Aspek hati. Itu ngaruh tuh Bu. Itu belum naik ke tekanan darah tinggi ya. Jadi Ibu Bapak semua, dari ketenangan itu ternyata berdampak pada aspek fisik. Satu lagi ceritanya Bu, ini kan yang simpel. Satu lagi yang lebih dramatis lagi. Ketika misalnya Ibu lagi ngobrol dengan teman-teman, ya tiba-tiba ada kabar buruk. Bu, ternyata cucu Ibu baru tadi katanya Bu ya. Baru tadi yang tadi tuh
main sepak bola, ternyata jatuh. Setelah jatuh terjadi perdarahan. Dan kata dokter harus dioperasi. Pertanyaannya, ada suatu taraf stres di sana? Ada kaget di sana? Cucu kesayangan, yang tadinya misalnya biasa digelendok gitu ya, yang biasanya dikeloni begitu ya, sekarang lagi main bola, jatuh terkena perutnya, kemudian datang ke rumah sakit di USG dan ada pendarahan, harus dioperasi. Gimana coba perasaan ibu? Stres? Iya. Kalau diukur, tekanan darahnya naik, kemungkinan naik. Ya. Cerita yang kedua. Sekarang cerita yang ketiga. Ini yang asli yang diukur tekanan darahnya. Beberapa kali ya, ketika saya malah mau melakukan operasi ibu bapak semua, di ruangan itu, di bed, di room, di bangsal, sebelum masuk ke ruang operasi, selalu itu diukur tekanan darah. Dok, ini pasien tiroid, tekanan darahnya 120/70. Pertanyaannya, ketika nyampe ke kamar operasi, dengan lampu-lampu, dengan suasana yang dingin, dengan baju-baju mungkin yang bagi orang bikin serem begitu ya, karena memang baju harus begitu, dengan penutup mulut, kemudian penutup kepala, seperti itu ya. Pertanyaannya, apakah mungkin ada tensi yang naik? Iya. Karena di sana diukur lagi ibu, ketahuan tuh. Yang tadinya di ruangan 120 sampai ke ruangan operasi bisa jadi 160 naik tekanan darah. Ya Bu ya? Dari apa? Ternyata ketenangan itu akan berpengaruh. Kemudian juga sama. Stresnya orang itu akan berpengaruh kepada tekanan darah. Sahabat-sahabat semua. Salah satu penyakit yang menyebabkan penyakit 3 terbesar di dunia ini adalah tekanan darah tinggi. Bukan sederhana darah tinggi itu Bapak. Bukan hanya angka. Tetapi angka itu hanya menunjukkan betapa di dalam itu ada suatu proses. Ya, pompanya itu kenceng banget. Ketika pompa kenceng banget, maka dalam satu selang misalnya Bu ya, maka kemungkinan kalau ada selangnya rapuh, selangnya akan bocor. Kalau selangnya ada tipis, kemungkinan selang akan pecah. Kalau ada kerak di dalam selang, kemudian kemungkinan keraknya itu kedorong dan menyebabkan sumbatan. Sederhananya kan gitu. Ya, hipertensi Bapak Ibu semua bukan sesuatu hal yang sederhana, walaupun kita anggap suatu hal yang mudah dan murah. Ngukurnya dengan tensian, nggak usah pakai scanning, obatnya amlodipin, kan berpikirnya begitu sederhana. Padahal kalau kita lihat ibu bapak semua, hipertensi adalah salah satu penyakit kronis terbanyak di muka bumi, dan hipertensi adalah penyebab 3 penyakit besar yang secara syariat itu berkontribusi terhadap kematian. Apa itu Bu? Stroke. Yang kedua adalah serangan jantung. Yang ketiga adalah gagal ginjal. Tidak sederhana Bapak Ibu semua. Nah, kalau saja misalnya Ibu kita hanya berkutat hipertensi itu dengan angka, hanya berkutat hipertensi itu dengan asin, hipertensi itu dengan amlodipin, dengan kaptorpil, maka siap-siap saja penyulit dari hipertensi itu kemungkinan tidak akan kita sadari keberadaannya. Nah, apa hubungannya Dok dengan gratitude? Apa hubungannya Dok dengan syukur, ibu bapak semua? Kayak tadi, ingat cerita gado-gado, ya Bu? Kayak tadi, teringat orang yang bannya kempes. Teringat pada orang yang gajinya dapat 1,5 juta ya, honorar itu ya Bu ya? Ingat kan? Betapa aspek syukur itu mempunyai dampak terhadap ketenangan. Betapa aspek ketenangan itu ibu bapak semua berdampak pada apa? Berdampak pada aspek fisik. Betul Pak Ibu. Jadi salah satu bagaimana kita melakukan terapi ibu Pak semua, ya. Berbagai macam apa yang ada di dalam fisik, baik itu tekanan darah ataupun gula darah atau gangguan tidur, adalah salah satu kuncinya adalah ketenangan. Dan ketenangan itu paling banyak ibu Pak semua didapat pada orang yang bersyukur. Serius Pak Bu. Saya mencoba di sini ibu bapaknya mendalami tentang gratitude ini kurang lebih sekitar 3 tahun. Tentang syukur ini Bu, Pak. Saya sampaikan dalam sebuah buku tebalnya itu 500 halaman. Ya, itu mengupas tentang syukur saja. Berbagai penelitian, lebih dari 100 penelitian saya kumpulkan di sana. Ternyata salah satu pengundang ketenangan dalam hati itu ada di dalam syukur. Kan bisa saksikan Ibu Bapak semua, ya. Ketika kita berbicara masalah misalnya tadi ya, orang yang honorer ya.
Dapat ketenangannya di mana coba? Ketenangannya bukan didapat dalam nominalnya, bukan di dalam jumlah 1.500.000-nya. Sama, dua orang tadi jumlahnya 1,5 juta. Tapi seorang syukur, satu enggak kan? Sama 1,5 juta dua-duanya. Ternyata pada orang yang syukur, ibu bapak semua, ada ketenangan di dalamnya. Ya Pak, Bu, buktikan sekali lagi. Misalnya pada orang tuh yang tadinya suka menutupi ya nikmat yang ada karena keinginan. Maka ketika dia nyadar, ya Allah terima kasih ini mobil masih bagus, ini mobil masih menemani saya 5 tahun yang lalu. Ya Allah terima kasih. Pertanyaannya, kalau dia ingat terus tentang mobil yang dia idam-idamkan, yang dia inginkan, ibu bapak semua, tentang mobil hybrid gitu ya, dia fokus aja mobil hybrid, tidak berterima kasih tentang mobil yang ada, mana yang lebih tenang? Seorang ibu yang menginginkan rumah, ya Bu ya, dengan 4 kamar, ya Bu ya, cita-citanya boleh 4 kamar itu. Tapi kalau membandingkannya misalnya dengan 4 kamar itu ya Bu ya, kemudian dia melupakan yang 2 kamar ini, ya, maka akan ada gelisah tuh. Tapi tatkala dia mensyukuri yang 2 kamar ini, maka ada ketenangan di dalam hati. Ya Pak, ketika Bapak mengidam-idamkan pengen ganti mobil, ketika Bapak ingat, ya Allah, mobil yang saya tumpangi ini 5 tahun yang lalu, saya menginginkan mobil yang baru. Siapa tahu mobil yang saya tumpangi selama 5 tahun ini, yang menurut saya, maaf punten, sudah out of date. Yang menurut saya mungkin sudah lusuh. Siapa tahu mobil ini adalah mobil yang paling diidam-idamkan bagi sahabat-sahabat mungkin yang kesehariannya pakai motor, bolak-balik. Ketika syukur ada di dalamnya, Bapak Ibu semua, ketenangan akan berlimpah. Yakin Ibu Bapak semua. Dan banyaknya mah kita menyikapi peristiwa hidup ini yang tidak sesuai dengan keinginan adalah dengan dosis syukur yang rendah. Ketika dosis syukur yang rendah, Ibu Bapak semua, maka siap-siap dia kecewa. Walaupun dia punya mobil, dia kecewa. Kenapa? Karena keinginannya adalah mobil baru, mobil hybrid. Ketika dia punya rumah, Ibu Bapak semua, kalau dia misalnya memikirkannya rumah dengan 4 kamar, siap-siap kecewa. Siap-siap sedih, ya, siap-siap stres, ya. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri bahwa dia punya rumah yang hanya 2 kamar. Menurut dia cuma menurut dia. Padahal 2 kamar itu mungkin adalah idaman terbanyak-banyak orang. Yang setiap tahun dia ngontrak, setiap tahun dia mencermati kumaha kontrakan agar tidak naik. Ya Pak Bu. Jadi ketika kita berpikir Ibu Bapak semua tentang syukur, maka bonus yang Allah berikan benar akan melimpahkan nikmat. Salah satu nikmat yang berlimpah adalah ketenangan. Ketenangan itu bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu semua. Dan gak ada di resepnya, dan gak ada di tempat untuk menjual dan membelinya. Ya Bu. Jadi sahabat-sahabat semua, ketenangan ternyata mempunyai kontribusi yang besar terhadap apa? Terhadap pencegahan terjadinya peningkatan tekanan darah, terhadap peningkatan terjadinya kadar gula darah. Ini saintifik, ya Pak, Bu. Bukan mengada-ngada. Coba kalau kita lihat Ibu, nanti mudah-mudahan bukunya terbit ya Bu ya, 7 vitamin S dosis tinggi. Jadi sahabat-sahabat semua, rasa syukur adalah pengundang ketenangan yang sangat banyak. Kita buktikan secara ilmiah, Ibu Bapak semua. Nih, ada beberapa penelitian yang saya sampaikan di dalam buku vitamin S dosis tinggi. Ketenangan itu Ibu Bapak semua, ini penelitian Al-Qasim dari Al-Qasim University Arab Saudi begitu ya Bu ya. Zikir seperti alhamdulillah ya, dalam yang diterbitkan dalam Saudi Journal of Cardiology, menemukan bahwa terjadi mengurangi stres dan ditemukan mengurangi gangguan kardiovaskuler, gangguan jantung dan pembuluh darah. Ini kata siapa? Kata penelitian. Kemudian ada penelitian lagi, ya Bu ya. Di mana? Di Alexandria, di Mesir, tahun 2018. Yang mengatakan bahwa dengan adanya refleksi syukur, ya, kemudian dikombinasikan dengan membaca surat Ibrahim ayat 7,
mampu mengurangi kondisi stres yang berpengaruh terhadap sistem jantung dan pembuluh darah. Ini kata siapa? Kata penelitian. Siapa yang menelitinya? Nih, dilakukan di Alexandria, Mesir tahun 2018. Oke ya Bu ya. Kemudian syukur juga ibu semua dengan mengucapkan alhamdulillah setelah sholat 5 waktu menurun tekanan darah sistolik sampai 12 mm Hg. Kata siapa? Kata penelitian. Siapa yang penelitinya? Tahun 2019 di mana? University Arab Saudi Al-Qasim. Sahabat-sahabat semua. Jadi betapa banyak benefit yang diperoleh dengan prosesi apa? Dengan sebuah prosesi yang sering dijadikan manusia itu lupa. Yang diingatkan oleh Allah berkali-kali, qalilan matashkurun. Sedikit manusia yang bersyukur. Ternyata dengan syukur, Bapak Ibu Bapak semua, bagaimana dampak syukur terhadap kardiovaskuler, tentang jantung dan pembuluh darah? Ternyata mempunyai dampak penurunan stres kardiovaskuler. Ternyata bisa mempunyai penurunan tekanan darah sistolik pada mereka yang hipertensi. Itu diantaranya. Banyak sekali penelitiannya Ibu Bapak semua kalau kita kumpulkan. Kemudian di sana Allahumma lakal hamdu tuh. Ya, penelitian dikatakan dengan mengucapkan Allahumma lakal hamdu dengan adanya renungan dalam hati begitu ya. Kemudian selama 3 minggu berturut-turut ternyata bisa meningkatkan kadar dopamin hingga 12% dan oksitosin. Ya, hingga 10 hormon kasih sayang tuh, hingga 10%. Ya, penelitiannya dari mana? Journal of Islamic Health Study. Dari mana? University of Cairo. Ya kan Pak, Bu? Kemudian penelitian berikutnya lagi Bu, dengan mengucapkan alhamdulillah, maka oksitosin bisa naik 20% dalam 2 bulan. Di mana? Di Middle East Journal of Psychology. Masya Allah. Kemudian ada lagi Bu, penelitian dari Al-Faruqi et al. Tahun 2021 di Arab Saudi menunjukkan bahwa melafalkan doa syukur setelah sholat fardu menurunkan kadar kortisol, hormon stres, sekaligus meningkatkan dopamin hingga 18%. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang syukur, kita bukan hanya berpikiran tuh alhamdulillah, tapi bagaimana melakukan perenungan di dalam hati, ya Bu ya, diisi dengan data-data yang luar biasa, sehingga syukur itu dosisnya tinggi. Ya Allah, terima kasih, Engkau napaskan saya tadi malam. Lebih dari 5.000 kali Engkau napaskan saya. Engkau kirimkan oksigen, nah data di otak nih mulai main. Engkau kirimkan oksigen ke triliunan sel yang ada di dalam tubuh saya. Engkau keluarkan CO2 yang meracuni, ya, dari alveoli, otak mainkan Bu, datanya masukin. Sehingga keluar racun-racun saya. Terima kasih ya Allah. Ternyata sejak 10 detik saya lahir ke muka bumi, paru-paru saya mulai mengembang Ibu ya. Tuh, keluarkan data dari otak. Sejak 10 detik saya dilahirkan di muka bumi, sejak itulah paru-paru saya mengembang. Dan sejak itulah saya sedot oksigen yang kadarnya 21%, yang entah dari lautan mana. Nah, data di otak. 51% oksigen diproduksi di lautan. Oleh siapa? Makhluk kecil, 0,5 mikron. Entah dari lautan mana, ya Allah, Engkau kirimkan oksigen ke hidung saya. Saya lagi tidur, Engkau kirimkan oksigen. Saya lagi di mobil, Engkau kirimkan oksigen. Saya lagi masak, saya lagi maksiat, sekalipun Engkau kirimkan oksigen dalam pernapasan saya. Terima kasih, ya Allah. Data diisi dengan otak sebanyak-banyaknya Ibu, agar gratitude, agar rasa syukur yang terhujam di dalam diri itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dan kekuatan yang dahsyat untuk bersyukur-syukur yang terdalam, vitamin S dosis tinggi, punten saya istilahkannya, vitamin S dosis tinggi itu mempunyai dampak terhadap apa? Terhadap bagaimana hormon oksitosin, hormon penurunan kortisol, peningkatan dopamin, peningkatan hormon beta endorfin. Scientific bicara kayak gitu. Realita berbicara ketika orang stres di ruangan tekanan darahnya 100, ketika nyampe ke kamar operasi 160. Bahkan pernah juga di ruangan 130, nyampe ketika akan dibius, Ibu dimonitor 200/110. Kejadian itu berkali-kali. Jadi betapa stres itu mempunyai dampak Ibu Bapak semua. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kajian ini Ibu Bapak semua, ya, kita coba
membuat sebuah perubahan